2020 ini kita diserang oleh salah satu virus. Virus itu adalah virus corona. Virus corona ini hampir merusak seluruh tatanan kehidupan manusia di bumi ini. Bukan cuma di Indonesia, bahkan hampir di seluruh dunia. Corona ini tidak terlihat, tapi corona ini sangat-sangat memberikan dampak kepada kehidupan kita. Dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan budaya. Kalau saat ini sih aku akan bahasnya yang konsen ke bidang pendidikan ya. Anak-anak sekolah dari kurang lebih bulan Maret sampai bulan Desember ini, mereka nggak pergi ke sekolah. Pembelajaran tetap dilakukan melalui sistem online, tapi mereka sama sekali tidak mengunjungi sekolah mereka dari bulan Maret sampai Desember. Mungkin di beberapa daerah ada yang sudah mulai melakukan sistem tatap muka, tapi itu pun tidak setiap hari, paling seminggu 3 kali pertemuan ataupun 2 kali pertemuan. Tapi untuk kalau di tempatku sendiri itu memang belum tatap muka, mereka masih melalui online. Seberapa efektifkah sekolah melalui online selama masa pandemi ini? Kalau menurut aku sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu yang mempunyai anak yang sudah mulai belajar sekolah juga, dan aku pun sebagai guru les privat juga merasakan belajar lewat sistem online ini sangat tidak efektif. Mungkin memang iya, guru menjelaskan lewat media sosial, tetap memberikan materi, tapi anak-anak tidak 100% bisa memahami materi apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Terbukti ketika guru memberikan penjelasan, kemudian memberikan tugas. Jadi mereka cenderung lebih nggak ada tanggung jawabnya gitu kalau aku bilang. Oke, guru gue udah ngasih gue soal nih. Guru gue nggak lihat itu, ya udah gue bisa googling, gue bisa entar-entaran aja ngerjainnya. Bahkan yang lebih parah, ada yang memang sampai sama sekali mereka tidak menganggap kalau belajar melalui media sosial, melalui daring ini sebenarnya ya belajar. Guru tetap memberikan penilaian, tapi mereka tidak ada rasa tanggung jawabnya. Mereka ya udah, gue nggak ke sekolah, berarti tugasnya juga nggak harus dikumpulin begitu. Apa sih yang seharusnya dilakukan saat masa pandemi seperti ini oleh guru dan pastinya orang tua yang setiap hari menghadapi anak-anaknya? Yang pertama, selalu guru itu harus tetap terus memberikan ujangan lah istilahnya kepada anak muridnya, bahwa memang kita sedang dihadapkan kepada keadaan yang seperti ini, corona, kita nggak boleh kemana-mana, kita nggak bisa sekolah tatap muka terlebih dahulu. Yang kedua, justru juga guru jangan terlalu membebani kepada tugas-tugas yang terlalu banyak. Dengan keadaan begini saja, dengan keadaan tidak bisa pergi ke sekolah setiap hari, itu sudah sangat menyiksa anak-anak menurut saya. Anak-anak perlu beradaptasi dari dia biasanya setiap hari pergi ke sekolah, tapi ini tidak pergi ke sekolah dan mereka harus tidak mau belajar dari rumah. Harusnya tetap memberikan tugas, tapi jangan terlalu banyak. Berapa banyak anak murid yang justru malah stres. Gue harus di rumah terus, tapi gue dikasih tugas yang banyak. Kita harus pikirkan juga mental anak sebenarnya. Itu yang jauh lebih penting. Yang kedua, toleransinya guru itu harus jauh lebih banyak dibandingkan ketika guru mengajar di kelas seperti biasa. Harus lebih sabar, lebih welcome. Ya mungkin memang ini tantangan untuk kita semua bisa menerima keadaan ini. Bagaimana tidak? Corona ini sangat-sangat memberikan dampak kepada kehidupan kita. Yang kedua, kepada orang tua yang setiap hari menghadapi anak-anaknya,
Mungkin memang ada anak-anak yang sulit untuk bisa mau ikut belajar online. Yang lebih parah lagi ya, kalau untuk sekolah dasar mungkin mereka masih mau Zoom dengan cara bertatap muka, dibuka kameranya, suaranya dibuka. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah sekolah lanjutan, SMP, SMA, bahkan kuliah, kalau memang tidak dipaksa, mereka tidak akan pernah mau yang namanya on kamera. Kameranya on, dia nggak mau. Suaranya sekalipun kadang-kadang gurunya memanggilnya pun mereka diam aja. Mungkin guru juga bingung, kok anak-anak kenapa ya, saya tanya, saya sapa tapi tidak pernah ada respon. Bingung harus mengajar dalam keadaan seperti ini. Tapi bagaimana, memang keadaannya sedang begini. Kita semua sedang dihadapkan pada situasi yang tidak kita inginkan, situasi yang sangat tidak nyaman. Tidak ada pilihan lain selain menerima. Menurut saya kita semua harus terima dengan keadaan seperti ini. Dan kabar baiknya bulan Januari nanti sekolah akan dibuka kembali, akan seperti biasa lagi dengan menerapkan new normal. Protokol kesehatan juga harus dijalankan. Pesan saya sih, tetap ikuti aturan yang ada. Cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker, itu tetap harus kita patuhi karena kita toh memang itu baik untuk kita. Apa salahnya sih kita cuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, itu kan yang baik. Cuman yang saya kurang suka, yang saya kurang setuju terhadap keputusan pemerintah, yaitu sekolahan benar-benar ditiadakan selama beberapa bulan yang cukup panjang menurut saya. Karena itu sama saja seperti pembodohan massal. Kita dipaksa untuk belajar di rumah dengan situasi yang sangat tidak nyaman. Sedangkan untuk seperti tempat-tempat ramai yang lainnya, mall, pasar, semuanya tetap buka. Tapi untuk sekolahan tidak sama sekali ada pembelajaran selama beberapa bulan ini di sekolah. Bukan cuma guru, bukan cuma murid, tapi orang tua yang saya dengar keluhannya selama ini. Karena mereka mau tidak mau harus bisa mendampingi anaknya belajar di rumah, terutama anak-anak yang masih TK, SD, bahkan SMP pun masih. Ya mau tidak mau mereka harus bertanya ke siapa kalau tidak kepada orang tua yang mereka anggap bisa. Jadi aduh, saya bingung deh ngomongnya gimana ya. Jadi memang keadaan ini sangat tidak memungkinkan untuk membuat anak tetap bisa. Mungkin kalau memang beberapa anak yang patuh, anak-anak yang memang mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, mereka tetap akan mengerjakan tugas dan selain sebagainya. Tapi untuk mereka yang di sekolah aja setiap hari dikasih wejangan, dikasih penjelasan, dikasih ilmu, mereka kadang-kadang masih malesnya setengah mati. Dan ini dari rumah, aduh, apa yang jadi mereka sebagai guru mau menulis apa saat nilai pembagian rapot nanti? Nilai yang mana yang mereka mau masukkan, sedangkan tugas-tugas pun tidak ada yang mereka kerjakan. Kesimpulannya, sekolah melalui sistem online selama pandemi corona ini sangat tidak efektif. Saskia ya? Iya. Saskia sekarang sekolah kelas berapa? Kelas 2. Kelas 2 SD. Sekolahnya di mana? Ya, sana. Berarti udah beberapa bulan ini Saskia belajar di rumah aja dong, karena lagi ada pandemi kayak gini. Iya. Aku mau tanya nih, Saskia selama udah berapa bulan nih? Mulai Maret ya? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, berarti udah Desember hampir 10 bulan belajar di rumah aja. Iya. Gimana sih selama ini belajar di rumah aja? Saskia jauh lebih senang atau jauh lebih nggak senang belajar di rumah? Nggak senang. Kenapa nggak senangnya? Karena nggak bisa ketemu teman-teman. Oh, jadi karena nggak bisa ketemu teman-teman. Terus kalau masalah materinya, materi pembelajaran yang udah disampaikan guru lewat online ya, itu Saskia jauh lebih bisa mengerti atau jauh lebih sulit untuk dimengerti? Agak sedikit jauh lebih sulit. Oh,
jauh lebih sulit ya. Jadi selama belajar daring ini, walaupun diberikan materi secara online, tapi Saskia mengalami kesulitan. Terus harapan Saskia apa sih untuk secepatnya tuh gimana? Mau sekolah lagi seperti biasa atau gimana? Kalau harapan Sekolah lagi seperti biasa. mau sekolah lagi seperti biasa. Katanya sih kabarnya bulan Januari ini nanti anak-anak udah bisa mulai sekolah lagi. Biasa bisa ketemu teman-teman lagi, tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Gimana tuh Saski dengan kabar itu? Seneng nggak? Senang. Seneng ya, berarti sebentar lagi bakal ketemu teman-teman ya. Jadi pokoknya Saski menganggap belajar lewat rumah ini itu nggak enak ya, kurang efektif ya. Lebih suka belajar di sekolah seperti biasa. Ya udah, bentar lagi kan udah bulan Januari nih, ketemu lagi sama teman-teman, sama bu guru, sama sekolah. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa tetap perhatikan protokol kesehatan ya, pakai masker, rajin cuci tangan ya. Nah, ya udah, terima kasih. Dah. Pesan aku kepada kalian semua untuk terus mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, menggunakan masker, dan jaga jarak. Untuk selanjutnya kita harus ikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Semoga segalanya tetap terus bisa membaik, semuanya bisa sekolah lagi seperti semula, bisa belajar lagi di sekolah secara bertatap muka, anak-anak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya, kita semua bisa selalu dalam keadaan sehat. Untuk terakhir kalinya, aku nggak pernah bosen untuk ingetin kalian untuk klik like, comment, dan subscribe channel aku ya. Untuk kalian yang punya ide untuk aku bikin konten apa, bisa aja langsung untuk tulis di kolom komentar. Aku pikir untuk video kali ini cukup. Semoga ini bermanfaat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.